industri yang tumbuh di Bekasi. Ini banyak cara menanggulangi, tentu investasi. Tapi investasi itu harus betul-betul didorong agar investasi asing tanpa merekrut tenaga kerja. Jadi investasi industri dia di tanah air, kita tolak tenaga asing masuk di tanah air kita. Tenaga yang tidak ada baru boleh dibawa. Tapi kalau tenaga yang masih ada dan lokal. Satu. Yang kedua, yang problem kedua, tenaga di lokasi. Biaya ekonominya tinggi. Apa itu? Ya, pungli, proses produksi yang membawa biaya itu harus dikurangi. Tanpa dibebani. Saya tadi pagi ketemu ada, saya tanya, lu kan sudah online. Iya memang online, dulu saya ngurus toko pakai online. Sekarang pakai online saya malah 25 juta belum beres. Saya jam online itu tidak diikuti dengan cara kerja yang pakai biaya, malah jawabannya ya urusannya ke Pak Jokowi gitu. Itu kan ngawur nanti, sehingga tidak membawa biaya yang mahal buat mau buka toko itu harus diberi fasilitas, harus membantu siapapun yang akan menumbuhkan ekonomi dan menyerap tenaga kerja, membantu sekuat tenaga. Saya kira itu 4 poin yang masuk sesuai judul. Saya catat semua masukannya. Insya Allah setiap saat apapun akan menjadi bagian. Pemerintah yang benar adalah pemerintah yang mau mendengarkan apapun usulan dan masukan. Jadi ini dari masalah yang dihadapi. Justru jadi pemerintah, jadi presiden itu, jadi wakil presiden itu harus siap menerima masukan. Hidup perubahan. Yang mau perubahan pilih. Yang mau perubahan pilih. Nomor. Baik. Jadi kalau dari beberapa pasangan capres dan cawapres itu kayaknya dari masyarakat buruh Bekasi, Gus Imin, nanti kalau naskah deklarasi ini akan kita titipkan capres dan cawapres Mas Anies dan juga Gus Muhaimin. Akan kita serahkan dulu ke Gus Muhaimin. Siap. Dari masyarakat buruh Bekasi akan saya kawan-kawan ketika ikut saya sampaikan nanti ikut menyuarakan ya, meneriakan ya. Baik. Buruh Bekasi. Bismillahirrahmanirrahim. Bekasi. Dengan ini mendeklarasikan dukungan kepada pasangan sebagai presiden dan wakil presiden titip kesejahteraan buruh yang meliputi satu, bagi buruh dengan mempertimbangkan buruh Kabupaten Bekasi, keluarga, saudara, sahabat, dan masyarakat Kabupaten Bekasi untuk memilih, amin, dalam pemilihan sepanjang hidup melalui BPJS Tenaga Kerja, berserikat dan berpendapat. 4, dan beasiswa untuk meningkatkan keterampilan buruh. 5, perlindungan kepada buruh Indonesia dari ancaman TK. Tadi adalah statement masyarakat buruh Bekasi yang kita titipkan kepada Gus Muhaimin Iskandar Cawapres. Perlindungan kepada buruh Indonesia dari ancaman TKA, lindungi tenaga nasional yang mempengaruhi kehidupan, duduk sejajar dan adil memutuskan secara siap laksanakan. Jadi kawan-kawan buruh sekalian, begitulah rangkaian. Foto bersama diatur dengan baik.
Amin menang. Amin menang. Kita kawal Amin menang. Kalau kita menang nanti, semua aturan kita dudukkan pada tripartit. Amin. Itu buruh, pengusaha, sama pemerintah berbicara, termasuk di dalam mengambil keputusan upah, mengambil keputusan regulasi atau aturan bahkan undang-undang. Kalau tidak, maka akan ada gejolak, akan ada kekhawatiran, akan ada ketidakstabilan. Oleh karena itu, tripartit harus dihidupkan kembali. Salah satunya akan revisi Omnibus Law. Semua hal undang-undang kita revisi supaya terwujudkan. Gus, tapi kan dulu ketika pengesahan undang-undang Omnibus Law, PKB termasuk yang setuju. Ya, itu kan bagian dari keputusan koalisi. Partai semua koalisi memutuskan seperti itu, dan itu perintah dari koalisi. Kita jumlahnya juga tidak terlalu besar, ya akhirnya diikuti oleh semua koalisi. Tapi pada dasarnya ini formula yang tidak bisa ditolak bahwa akhirnya tripartit itu terbaik. Terus kan di buruh tahun depan menginginkan UMP itu naik hingga 15%. Apapun kenaikannya, asal dibicarakan tripartit akan ada titik. Betul. Kalau tuntutannya sebesar itu, tuntutannya itu harus diuji oleh kemampuan perusahaan. Ada yang mengatakan kalau UMP dinaikkan terlalu tinggi, maka investor akan kabur dari Indonesia. Kalau buruhnya gimana? Makanya kenaikan atau posisi kenaikan tertentu harus disepakati buruh dan pengusaha. Sampai berapa naiknya? Ya tergantung kesepakatan masing-masing. Di masing-masing daerah berbeda-beda. Kita langsung ke conference. Untuk pasangan cawapres yang hari ini berkunjung ke Tambun ya, Gunung Juang 45, kita berharap dari beberapa item yang menjadi aspirasi dari buruh Bekasi itu ditanggapi dengan serius nanti pada saat terpilih menjadi pasangan presiden dan calon presiden periode 2024-2029. Jadi buat kita semua kaum buruh yang hadir di sini semua itu perwakilan dari pengurus serikat, rata-rata sudah berumur dan bekerja itu di atas dari 10 tahun semuanya. Bahkan saya sendiri lebih dari 20 tahun, 23 tahun di perusahaan. Ya berharap Caimin dengan hadirnya di Tambun ini bisa mewakili dari semua aspirasi dari teman-teman buruh dan bisa mensejahterakan buruh Bekasi, terutama orang Bekasi asli. Ya, terutama untuk yang dari buruh yang perempuan minta fasilitas kesehatan, vitamin dan lain-lain selama hamil sampai dengan melahirkan. Kemudian yang kedua meninjau kembali kebijakan dari pemerintah yang sekarang mengenai dari undang-undang Omnibus Law yang seharusnya mensejahterakan buruh tapi malah tidak berpihak seluruhnya kepada buruh. Kalau untuk yang pertama mungkin kita lihat dari kepemimpinan Pak Anies di DKI ya, suksesnya di DKI walaupun dibully sana sini tapi suksesnya yang dia berikan bahwa DKI lebih baik, itu aja. Mantap, kita keluar partai buruh ya, keluar jadi gini bang. Boleh saya